Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Salah satu ayat yang terpendek dalam Alkitab adalah ayat yang akan kita renungkan hari ini. Ini adalah bagian dari surat pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang di awal surat dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus selalu mengucap syukur ketika berdoa tentang mereka. Dan karenanya juga Rasul Paulus menyebutnya dalam 2 pasal setelahnya bahwa Rasul Paulus bersuka cita ketika mendengar kabar tentang jemaat di Tesalonika yang iman dan kasihnya mengalami pertumbuhan yang begitu baik. Tetapi bukan berarti tanpa nasihat. Rasul Paulus tetap memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka makin bertumbuh. Lalu apa makna dari nasihat Rasul Paulus di ayat ini? Tetaplah berdoa. Nasihat yang dimaksudkan agar tindakan doa dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali atau ketika diingat. Perhatikanlah, cara untuk bersukacita senantiasa adalah dengan tetap berdoa. Kita akan lebih bersukacita jika kita lebih banyak berdoa. Kita harus selalu berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa lelah, dan terus berdoa sampai kita sampai di alam di mana doa akan tertelan dalam puji-pujian. Bukan berarti bahwa orang tidak boleh berbuat apa-apa kecuali berdoa, tetapi bahwa jangan sampai hal-hal lain yang kita lakukan menghambat saat waktunya doa tiba. Doa akan membantu memajukan dan bukan menghambat. Semua pekerjaan lain yang halal dan setiap pekerjaan baik. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus dengan maksud agar jemaat di Tesalonika dan kita juga saat ini tekun dalam doa. Tekun dalam memberi waktu untuk doa, karena doa begitu penting maknanya bagi kehidupan orang percaya. Doa tidak dapat terlepaskan dari seorang yang sungguh-sungguh percaya. Kita harus selalu memberikan waktu kita untuk berdoa tanpa henti. Tapi bukan berarti hidup kita diisi dengan doa saja tanpa bekerja. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Layaknya setiap kita yang bernafas, tanpa kita bernafas dengan baik, maka kita akan berakhir hidupnya. Begitu pula seorang yang telah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan bisa hidup tanpa berdoa. Sebab tanpa berdoa, kita orang percaya sedang menggantungkan kehidupan kita kepada diri kita sendiri yang begitu lemah dan begitu terbatas. Tetapi sayangnya, bukankah banyak dari kita yang begitu mudah mengabaikan atau menganggap remeh akan doa, sehingga kita akan melakukannya jika kita mengingatnya saja, atau dikala kita dipertemukan dengan saat-saat yang genting saja. Layaknya merasa aman saja, karena toh Tuhan pasti peduli dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kita tidak ingin hidup dengan bersandar atau bergantung penuh dengan Tuhan melalui doa. Adakah kita memiliki kehidupan rohani yang demikian? Maka firman ini datang untuk mengingatkan kita untuk tetaplah berdoa. Kita tanpa doa kepada Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah renungan singkat ini boleh mengingatkan kita dan menyadarkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat renungan singkat yang Engkau izinkan kami boleh dapatkan di hari ini. Kami diingatkan tentang begitu pentingnya doa.
Dan kami diingatkan bahwa kami harus mempunyai waktu-waktu doa. Kami harus tekun untuk menghidupinya. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau dapati kami sering sekali melupakan, sering sekali mengabaikan waktu-waktu doa kami. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kami, mengingatkan kami untuk memiliki waktu-waktu doa yang kami hidupi dengan tekun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita terang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.